Kata Rasul, ini langganan Pak. Nah begitu ya. Pas satu hari tidak ada yang mulai di situ. Ditanya, Bang, kalau yang punya rumah ini kemana? Kata yang tetangganya, dia sakit, dia lebih jauh. Tidak jadi, Rasul ke masjid, pulang lagi ke rumah. Kembali ke persepsi kembali. Kata Rasul kepada Siti Khadijah, ada apa di rumah? Kata Siti Khadijah, ada ya Rasul ini selama 10 biji. Kata Rasul, bungkus. Mau kemana Rasul? Saya mau menengok orang yang sakit. Bungkus bukan enggak. Tetap rumah yang suka meludahkan tadi pada hari itu tidak mau jadi Rasul. Begitu ditanya kepada tetangganya sudah kita tak nggak assalamualaikum karena belum masuk. Tak punten. Punten. Ketika dibuka kaget yang punya rumah, ternyata yang datang Nabi Muhammad. Wah, ada punya rumah Nabi Muhammad sedang. Begitu. Kata Nabi Muhammad, saya datang ke sini untuk menengok kamu, katanya kamu itu sakit. Karena saya waktu lewat nggak ada yang berjadi. Ini saya bawa ini sedikit, mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Dengan akhlak yang seperti itu, orang itu yang tak bisa sampai bangun. Kata orang itu, Muhammad, teman saya yang dekat saya sampai saat ini belum pernah nengok. Tapi kamu musuh saya, orang pertama nengok saya. Maka saya yakin bahwa kamu itu Rasulullah, karena akhlak yang sempurna. Maka saksikan saya hari ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Masuk Islam dengan akhlakul karimah. Kalau kita ada orang yang TV gimana? Wala awan. Tadi Qori kan sudah baca Qori itu ayatnya tadi. Qori gimana tadi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatul muttaqin alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wa kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kita ini harus jadi orang yang bertakwa. Yang siapa itu orang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i. Orang takwa itu yang bisa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang luas, dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Ya maka sedekah itu Pak, kalau kita lagi luas gede, kalau kita lagi sempit ya sedikit, jangan sampai berhenti. Ya, kalau kita kadang-kadang sudah sedekah 100.000 Bapak, ada 10.000 halu, maksudnya itu Pak. Jangan. Terus ada 10.000 terus, 2.000 terus, karena di sini dijelaskan alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan sedang lapang rezeki maupun sedang sempit, tetap jangan terus. Ya kalau sedang kita lagi banyak ya gede, kalau lagi sedikit ya sedikit, jangan sampai berhenti. Itu orang yang takwa. Dan yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh, orang yang takwa itu orang yang bisa menyimpan rasa kesel, rasa marah, itu simpan. Nah inilah akhlak Rasulullah. Ya, bisa menyimpan amarah. Maka dalam hadis dijelaskan, laisa sadid apa namanya?
bil insiram masalah. Wa inna masyadid allati yamliku nafsuhu bil qadar. Bukan orang yang gagah yang bisa menjatuhkan orang lain. Tidak termasuk orang yang gagah yang bisa menjatuhkan orang lain. Satu kali mukul jatuh, bukan. Tapi wa inna masyadid, orang yang gagah itu alladzi yamliku nafsuhu bil qadar. Orang yang bisa menguasai nafsu ketika marah. Nah, ini akhlak Rasulullah. Kok Rasulullah terjadi peperangan itu gimana? Sejarah sudah yakin ya peperangan Rasulullah itu bukan orang Islam yang mendahului ini, bukan. Karena Rasulullah waktu di Mekah dicaci maki, bagaimana kan bahkan diancam akan dibunuh, tidak membuat perlawanan. Sebab Islam diutus rahmatan lil alamin, Rasulullah diutus rahmatan lil alamin. Nah ini Pak, wal abdi minal ghaidha, kita bisa menahan marah. Dan setelah itu wal afina 'anil nas, kita bisa memaafkan kepada manusia. Jadi bukan hanya menyimpan marah aja. Ketika ada orang membuat kesalahan kepada kita, dibatalkan. Dan ketika orang itu sadar, Pak, maafin saya ya, karena kemarin begini. Nah, wa'afina minnas, mau memaafkan kepada sesama manusia. Itu akhlakul karimah. Maka kunci dari itu cuma 3. Kalau kita pengen bisa, kunci dari itu cuma 3. Satu, kata Rasul, ketika kita punya tetangga pelit, mereka tidak di hubungan, mereka hese. Nah, sementara kita punya rezeki banyak, maka itu yang diprioritaskan pertama kita kasih. Begitu enggak kita? Begitu enggak? Ya, begitu tuh ya. Kalau kita punya teman itu pelit. Nah, kita punya rezeki, nah itu yang pertama kita kasih. Wa'ati man haramaka. Dan yang kedua, wayaku aman dolamaka. Kita mau memaafkan orang yang mendolim kepada kita. Yang ketiga, wasil man qata'aka. Kita mau bersilaturahmi, mendatangi orang-orang yang tidak mau silaturahmi kepada kita. Nah, itu kunci daripada akhlakul karimah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlakul karimah terbagi 2. Dari yang kedua terbagi 2. Pertama ada akhlakul karimah kepada Allah, dan yang kedua ada akhlakul karimah kepada sesama manusia. Bagaimana akhlakul karimah kepada Allah? Kalau kita sedang menghadap Allah, kita harus yakin hati kita dan kita sopan santun di dalam pakaian. Sebagaimana aturan-aturan yang dijelaskan oleh ulama-ulama di dalam kitab fikih. Contoh sholat yang 5 waktu. Itu sholat yang 5 waktu itu hakikatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berani menghadap Allah pakai pakaian jubah sambil. Kadang-kadang kan kita masih berani. Kita punya kaos hadiah dari kopi cap peso atau kopi cap oples dipakai ke sholat. Jadi yang berjamaah dengan kita itu di belakang akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Jadi ini kopi cap. Apalagi kalau sholat pakai baju batik, coba. Baju batik gambarnya ular, kita di belakang. Ini ular, palanya di mana? Lututnya di mana?
Nah, jadi kita punya adabul karimah, akhlakul karimah. Sedang sholat, di mana sholat? Ajaran-ajaran fikih, pakai peci, pakai sarung, pakai baju kanan, polos. Bahkan kalau ada pakai lidah, itu diatur. Tanya sama Baluran, kalau Baluran mau menghadap sana, kira-kira pakaiannya rapi atau enggak? Apalagi menghadap pemati, pasti rapi. Pakaian kita nggak mau pakai, mau menghadap pemati. Apalagi kita mau menghadap Allah. Nah ini akhlakul karimah terhadap Allah. Setelah kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan dulu berangkat, pamit dulu sama Allah. Kalau tamu langsung berangkat tanpa pamit sama yang punya rumah, kira-kira tamu itu disebutnya gimana? Allah. Maka setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minimal kita baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, baca subhanallah 33, wa 33, kita berdoa dulu, baru kita keluar. Itu seolah-olah pamit. Betul. Itu akhlakul karimah tuh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada adab itu. Sama dengan aku nggak pamit sampai bumi. Kan begitu datang kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diterima oleh pribumi. Masa kita pulang nggak pamit? Begitu datang kita Allahu Akbar, takbiratul. Kan masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, seolah-olah. Jadi ada akhlakul karimah terhadap Allah dengan segala kesadaran, kekhusyuan kita, kehuduan kita ketika kita menghadap Allah. Itulah akhlak Rasul. Ya. Ada akhlakul karimah kita dengan kita, manusia dengan manusia. Ada akhlakul karimah kepada binatang. Harus punya akhlak kepada binatang pun, Pak. Umpama kita punya teras gratis, apa namanya, mengkilap, baru nempel, ada ayam masuk di situ. Jangan sampai kita lempar ya. Kita usir aja. Kalau kita lain kan udah nempel, kesel, ada ayam masuk di situ, potong. Ada itu nggak punya anak. Nggak punya anak, kalau bisa ngomong itu ayam, sombong amat kata ayam. Itu manusia baru aja punya teras kecerdasan, tidak begitu. Apalagi kalau punya teras pakai emas, kata ayam itu punya alat dari emas juga. Kucing, jangan sampai kita pukul kucing kepalanya. Makan maling, iya sebab apa maling? Sebab mungkin kamu itu pelit. Karena tidak ada maling oleh kucing. Dan juga kucing maling wajar. Kenapa wajar? Tidak punya akal. Nggak punya akal, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Kalau kucing tahu halal, tahu haram, nggak mungkin maling. Nah jangankan kucing, manusia aja kalau nggak tahu halal, tahu haram pasti maling. Nah malingnya 8 triliun. Nah itu. Maka akhlakul karimah terhadap binatang pun harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya minimalnya kita dengan kita akhlakul karimah yang paling pokok. Ketika kita ketemu dengan kita ucapkan assalamualaikum, dan kita harus cerah. Ketemu dengan saudara kita walaupun di rumah banyak persoalan, hutang banyak, butuh bayar, ketemu dengan saudara ya cerah aja. Jangan jenuh. Assalamualaikum, mana? Enak kan orang ketemu dengan orang, melihat wajahnya cerah, enak kan? Tapi kalau melihat wajahnya seberang, itu akhlakul karimah. Terutama di belakang lagi Bu, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah, Rasul sudah mengatur kita dari mulai makan, minum, tidur, puasa, segala macam itu sudah diatur. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Makan juga ada tata caranya kata
betul rata dulu bismillah, rata dulu bismillah, jangan kamu makan pakai tangan kiri. Itu akhlakul karimah. Kenapa jangan pakai makan dengan tangan kiri? Karena perbuatan setan itu makan dengan tangan kiri. Maka kalau orang makan minum dengan tangan kiri itulah bukan seperti tidur diatur oleh akhlak. Sebelum tidur kita bagusnya wudhu dulu, bersihkan dulu. Suka nggak Pak? Sebelum tidur dulu, bersihkan dulu badan kita. Wudhu sudah nggak punya hadas, apalagi punya najis. Baru setelah itu baca sebelum tidur bismillah, baca itu baca itu. Ya. Ketika kita mau BAB ada aturan, itu akhlakul karimah. Jadi segala yang diatur oleh agama itu dalam segi kehidupan kita itu mengandung akhlakul karimah di situ. Sudah dicontohkan oleh Rasul yang wajib kita ikuti kalau memang kita menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Harus kita ikuti, walaupun tidak sepenuhnya, yang minimal 2%. Nanti nambah jadi 4%, nanti nambah jadi 6, nambah jadi 10, sedikit demi sedikit. Pakai peci ini pakai peci, akhlaknya karimah. Rasulullah SAW jangankan keluar rumah, di dalam rumah pun tidak pernah hilang dari tutup kepala. Tapi hukumnya memang tidak wajib. Ini Pak, paham gak kira-kira? Kalau dijelaskan itu sampai ke jam ini, sekarang udah lebih 20 menit, udah nggak usah bayar lagi. Karena naik angkot juga kan kalau lebih itu nggak dibayar. Nah, turun ke Sangyang lewat sampai ke Bandung, turun ke Bandung itu dari Sangyang ke Bandung nggak dibayar. Ya ini hanya silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi saya malam ini ya, diterima oleh jamaah masjid dan Darul Muftaqin. Kalau memang ada yang benar itu taufik dari Allah. Kalau memang yang salah itu dari Allah salah. Insyaallah tidak ada kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan cara yang sama. Dan mudah-mudahan kita bertemu pulang dari tempat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari nanti tambah taat kepada Allah. Andainya kita pulang dari dunia menuju Allah, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, membawa iman. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat guru yang sudah memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu acara penutup yang insyaallah akan diisi dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mahmudi. Namun sebelum acara ini ditutup dengan doa, mari kita bersalawat sambil panitia membagikan bingkisan ala kadarnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi Mustafa al-Maqasidana wa ghfir lana